Kita pantau lokasi atau titik banjir lainnya pemirsa di Kampung Melayu. Sudah ada rekan kami jurnalis Metro TV Nurul Zenita dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta. Nurul, bagaimana kondisi terkini banjir di kawasan Kampung Melayu? Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang mesin sedot air dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan juga sejumlah mobil pemadam kebakaran ini masih menyedot air banjir yang ada di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, dan kemudian air itu dibuang ke Kali Ciliwung. Selain itu, Eva dan juga pemirsa, untuk tinggi air di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur ini memang masih cukup tinggi. Untuk dari pantauan kami ini tingginya paling tinggi sekitar 170 sampai 180 cm. Memang jika dibandingkan dengan banjir kemarin ini lebih rendah karena kemarin ini tinggi air bisa mencapai 2 meter bahkan sampai 3 meter tingginya Eva dan juga pemirsa. Selain itu untuk di Kampung Melayu ini memang pemukiman penduduknya ini lokasinya lebih rendah dibandingkan dengan Kali Ciliwung yang ada di depannya. Makanya ini membuat pemukiman warga ini terendam bahkan sampai mencapai 2 meter tingginya Eva. Selain itu bisa Anda lihat Eva dan juga pemirsa di layar kaca di sini rumah-rumah warga ini sudah nampak kosong karena para warga yang rumahnya yang terendam ini memang sudah mengungsi sejak kemarin. Mereka mengungsi baik itu ke rumah sanak keluarganya ataupun ke posko pengungsian yang telah disediakan oleh BPBD DKI Jakarta. Untuk posko pengungsiannya ini ada di beberapa tempat, yaitu ada salah satunya ada di SDN Kampung Melayu 01 dan juga SDN Kampung Melayu 02. Namun ada juga dari pantauan kami sejak tadi siang memang ada juga warga yang memilih untuk tetap berada di rumahnya karena mereka memiliki rumah yang tingkat dan mereka pun sejak kemarin, sejak banjir ini awal mula merendam pemukiman mereka, ini sudah langsung memindahkan barang-barang mereka ke lantai 2 ataupun bahkan ke lantai 3. Selain itu Eva dan juga pemirsa, tadi untuk jalanan yang ada di depan lokasi banjir ini, yaitu ada di Jalan Jatinegara Barat Raya, ini sempat ditutup jalannya, yaitu sejak tadi pagi sampai dengan tadi sore. Jadi yang bisa lewat Jalan Jatinegara Barat Raya ini hanya kendaraan seperti bus-bus Transjakarta untuk beberapa koridor, yaitu koridor 5, koridor 6M, koridor 5C, dan beberapa koridor lainnya. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 lainnya ini tidak bisa lewat. Dan tadi sempat juga pada saat jalanan itu ditutup, Eva dan juga pemirsa, kendaraan roda 2 ini tetap masuk ke Jalan Jatinegara Barat Raya namun belok ke arah Pasar Jatinegara untuk mereka yang ingin menuju ke arah Matraman Raya. Selain itu Eva dan juga pemirsa, tadi jalan ini sempat dibuka kembali pada pukul 6 sore sampai dengan pukul setengah 7 malam dan juga kembali ditutup dan dibuka kembali pada pukul 9 malam tadi Eva. Dan untuk sekarang Eva dan juga pemirsa, sejak pukul tadi memang sempat ramai di sekitar Jalan Jatinegara Barat Raya ini karena banyak sekali anak kecil sekitar usia balita sampai dengan remaja ini bermain air banjir. Memang untuk di tempat itu tadi arusnya tidak terlalu deras dan juga tinggi airnya tidak hanya sekitar 20 sampai 30 cm Eva, namun banyak sekali anak kecil sekitar usia 2 sampai 3 tahun yang bermain air di sana. Dan uniknya adalah Eva, banyak sekali mereka ini anak-anak yang ternyata orang tuanya itu tahu kalau anak-anaknya mereka ini bermain air banjir di tempat tadi itu yaitu di Jalan Jatinegara Barat Raya. Untuk sementara itu Eva, saya kembalikan ke Anda di studio.
Nurul, Anda sampaikan buka tutup jalan dilakukan ya di sana. Bagaimana kondisi atau situasi arus lalu lintas saat ini? Ya, untuk saat ini memang untuk jalan rayanya sudah kembali dibuka. Eva, untuk jalan Jatinegara Barat Raya ini sudah kembali dibuka. Jadi tidak hanya bus-bus Transjakarta saja yang bisa melintas, tapi juga kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 ini sudah bisa kembali melintas. Jadi untuk pengendara yang ingin menuju ke arah Matraman ini sudah bisa melewati kawasan Jalan Jatinegara Barat Raya ini, Eva. Baik, terima kasih Nurul Zenita. Dari Kampung Melayu kita akan bergeser ke Bekasi, tepatnya di Kemang Pratama, Bekasi. Sudah ada rekan kami Devi Syafira. Devi, kalau tadi saat petang Anda sampaikan banjir di kawasan tersebut di Kemang Pratama mulai surut. Kalau malam ini bagaimana kondisinya? Ya Eva, terkait dengan kondisi saat ini di Kemang Ivi Graha Jati Asih Bekasi Jawa Barat ini sudah mulai normal, artinya sudah tidak ada genangan air ataupun banjir di wilayah ini. Tepatnya saat ini di RW 7. Meskipun listrik yang ada di sini ini semua dipadamkan, namun ada sebagian masyarakat yang memilih menyalakan genset karena memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Namun sebagian masyarakat lainnya ini memilih untuk tinggal sementara di keluarganya ataupun ke tempat yang lebih aman karena dikhawatirkan tiba-tiba terjadi banjir lagi pada dini hari. Nah, kemudian terkait dengan evakuasi, kalau kami bisa ceritakan tadi proses evakuasi dimulai sejak pagi sampai dengan sore hari tadi. Meskipun ada terkendala karena adanya 500 kartu keluarga di sini, namun hanya ada 2 perahu karet. Jadi itu salah satu yang membuat kendala, dan juga tadi proses evakuasi ini menyeluruh di RW 7. Tadi juga selain evakuasi untuk diprioritaskan kepada lansia, anak-anak dan juga ibu hamil, tadi juga untuk mengantar logistik ataupun makanan kepada warga-warga yang masih tinggal di rumahnya yang terdampak banjir saat banjir pada pagi sampai dengan sore hari tadi. Nah, sementara untuk banjir memang lebih parahnya ini pada dini hari sampai dengan siang hari tadi ini mencapai 3 sampai dengan 4 meter sampai dengan merendam atap rumah dan juga merendam kendaraan-kendaraan yang ada di sini baik roda 2 maupun roda 4. Dan kita akan sedikit tanyakan kepada warga yang ada di sini. Halo, dengan siapa Mas? Dengan Ariel. Mas Ariel, ini rumahnya kan terdampak banjir ya yang di belakang ya. Nah, saat ini yang di belakang itu sudah surut semuanya atau seperti apa? Untuk sekarang alhamdulillah udah mulai surut. Tadi pas saya datang sekitar sejaman udah turun sekitar 30 sentian lah. Iya. Jadi ini masih ada sisa-sisa lumpur begitu ya? Iya, masih sangat banyak. Masih sangat banyak ya. Nah, kalau Mas Ariel sendiri ini memilih untuk tinggal di rumah nanti atau memilih ke tempat keluarga atau tempat yang lebih aman? Kalau saya untuk malam ini ngungsi dulu ke rumah lain di tempat lain. Iya. Karena khawatir? Iya, karena khawatir takut ada susulan juga. Terus karena menurut saya belum memungkinkan juga karena tidak ada listrik dan yang lain-lain juga. Jadi ini kira-kira ada informasi nggak padamnya sampai kapan? Untuk informasi padamnya sampai kapan, kita juga masih belum tahu sampai kapannya. Jadi masih nggak ada informasinya sih. Oke, kalau boleh tahu Mas Ariel tinggal di sini sejak kapan, Mas? Saya tinggal di sini sejak lahir sih, sudah 20 tahun yang lalu berarti ya. Berarti kan sudah dari tahun 2020, katanya ini di tahun 2025 lebih parah. Bisa diceritakan sedikit, Mas? Iya, kalau di tahun 2020 itu benar lebih parah. 2020 atau 2025? Yang lebih parah? Oh, iya 2025 lebih parah. Kan kalau 2020 yang lalu kita kejadiannya hampir sama persis sih. Cuma kalau yang ini benar-benar kayak lebih kaget aja, terus kayak lebih mendadak airnya datangnya dari atas, dari Bogor. Bisa diceritakan nggak kronologi tadi yang banjirnya? Kronologi banjirnya dimulai dari jam 3 air udah mulai naik ya. Terus pas jam setengah 6-an air udah mulai sekitar 1 meter, 1,2 meter. Terus puncaknya sekitar di jam 10 atau jam setengah 11 udah setinggi 2 meteran. Ini rumahnya Mas Ariel sampai terendam nggak tadi banjirnya yang pagi sampai dengan sore? Iya betul, sampai terendam. Kendaraan juga? Iya kendaraan juga. Iya benar, kendaraan juga, motor. Tapi alhamdulillahnya mobil sempat diselamatin sih. Oke, ini apa yang masih dibutuhkan?
Yang masih dibutuhkan sebenarnya air bersih sih sama listrik. Soalnya gelap banget di dalam, benar-benar nggak ada air sama nggak ada listrik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Eva, itu tadi sedikit wawancara kami bersama dengan warga. Memang yang masih dibutuhkan saat ini adalah ketersediaan air bersih dan juga listrik, karena belum ada informasi kapan ini listriknya dinyalakan, karena semua yang ada di RW 7 ini masih padam. Dan memang kalau diceritakan secara kronologi oleh warga setempat, ini banjir terjadi pada dini hari, tepatnya pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Ini meluap airnya, ketinggiannya mencapai dengan 3 sampai dengan 4 meter. Bahkan ini sampai dengan merendam kendaraan-kendaraan yang ada di sini sampai ini mati mesin. Nah, kalau dibayangkan ya Eva, kalau saat ini sudah tidak banjir, ini kendaraannya normal. Namun kalau pagi sampai dengan siang hari tadi, ini berarti banjirnya sampai dengan merendam ya kendaraan-kendaraan yang ada di sini. Nah, ini semuanya kendaraan masih mati mesin akibat dampak dari banjir yang ada di kawasan Kemang IV Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah, kalau untuk saat ini dampaknya juga adalah lumpur-lumpur yang masih tersisa. Jadi kalau di bagian belakang sana, saya tadi mencoba untuk mengikuti ya proses evakuasi. Di sana memang masih banjir kalau untuk sore hari tadi, namun tadi dikatakan oleh warga ini sudah surut semata kaki ataupun 30 cm saja, dan ini masih tersisa lumpur-lumpur yang ada di sini. Ini karena dampak dari banjir yang terjadi pada malam hari sampai dengan sore hari tadi. Sementara itu kalau bisa digambarkan ya, ini ada 500 kartu keluarga semuanya ataupun yang ada di RW 7 ini sudah terdampak, artinya padam semuanya, dan sebagian ini lebih memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing karena memang banjir ini sudah surut ataupun sudah tidak tergenang lagi rumahnya. Seperti itu, Eva, demikian. Baik, terima kasih Devi Syafira untuk informasi Anda langsung dari Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.